Saatnya pembacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan disambung ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 yang beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada saat itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Maka sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat 1 dan 2. Amin.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, panjenengan pirsa bedane mendengar dan mendengarkan. Krungu karo ngrungokake. Panjenengan bisa membedakan ini apa mboten? Terus pundi nek krungu iki piye? Ya sepintas kadang-kadang. Ya sampean nek ngrungokake. Ya padha sak lebat. Nggih, di napa nggih? Nek cara niku diperhatikan dengan sesama, diresapi ngaten nggih. Jadi mendengar, krungu menika pasif. Ya krungu-krungu ngoten. Tapi biasanya sing krungu iki kok iso ditambahi ngoten nggih karena ya mung sekedar lalu. Tetapi ketika mendengarkan ada sesuatu yang aktif. Jadi nek mendengarkan menika dudu hanya telinga saja yang mendengar, nek krungu mendengar itu hanya telinga saja. Oh ya krungu-krungu ini. Tapi nek mendengarkan itu ada sebuah tindakan aktif. Jadi dari mata juga memperhatikan. Jadi nek wong kowe iki gak tau ngrungokno aku lah. Kenapa? Padahal jari ini mendengarkan. Karena tidak menatap matanya. Misalnya orang tua nuturi anaknya terus anaknya ada prono mrene. Nah, itu nanti akan marah karena mendengar itu bukan hanya dari telinga mendengarkan, tetapi dari pandangan mata bisa. Dari kesiapan hati untuk terentek memperhatikan dan juga ada sebuah usaha untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang dinasihatkan. Menika mendengar. Nah, pada hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan, tema ibadah mendengarkan firman Tuhan supaya hidup menjadi berkat, begitu nggih. Jadi mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengar. Pada bacaan kita hari ini, terkhusus di bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan menjelaskan tentang kerajaan surga di ayat yang ke-9, menegaskan dengan sangat. Itu nggih di ayat 9 tadi dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti iki penting. Penting dengarkanlah ini dengan sungguh-sungguh tentang kerajaan surga yang diumpamakan seperti seorang penabur. Nah, Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga seperti seorang penabur, gitu nggih. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa mendengarkan berbeda dengan mendengar. Karena mendengarkan itu ada usaha yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus berfirman begitu diperhatikan dengan sesama, terus ada kerentek untuk melakukan firman Tuhan. Nah, perumpamaan ini digambarkan seperti orang yang menabur benih, terus benihnya ini jatuh di beberapa tempat. Tempatnya neplau, tempat yang berbatu-batu, terus yang pertama di pinggir jalan, terus kemudian dimakan burung, tanah yang berbatu-batu, terus kemudian tempat di semak duri, yang keempat di tanah yang subur. Ada 4 tempat begitu. Nah, penggambaran tempat ini disebutkan sebagai media. Jadi kalau orang menanam itu medianya itu ya tanah. Nah, di ayat yang ke-18 sampai 23 dijelaskan tentang arti perumpamaan itu. Wis cetha sangat Tuhan Yesus memberikan artinya bahwa kemampuan orang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Bapak Ibu. Jadi ada usaha aktif. Jadi pelaku firman Tuhan itu tergantung bagaimana kondisi orang tersebut, kondisi iman orang tersebut. Bahwa digambarkan kondisi orang yang menerima mendengarkan firman Tuhan itu seperti bagaimana yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan disebar, ya wes berlalu begitu saja. Karena di ayat yang ke-18 dan ke-19 bahwa orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya
ampas yang ditaburkan dalam hati. Jadi firman Tuhan itu diibaratkan seperti benih yang ditaburkan oleh Tuhan. Nah, yang kita ini sebagai penerima itu, sebagai medianya, apakah kita bersedia sungguh-sungguh mau meresponinya? Nah, kalau yang di tanah yang di pinggir jalan itu tadi ya disebar sebelah begitu saja. Nah, yang ditaburkan di batu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi yo, berbatu-batu kan tanahnya tipis. Ya, setipis itulah bergembira ketika sukacita, ada berkat-berkat Tuhan, haleluya. Ketika ada duka cita, haleluya, lupa semua akan kasih setia Tuhan. Terus kemudian yang di akar duri, di tempat-tempat yang berduri, khawatir terus. Sudah tahu ini firman Tuhan, mendengar loh, memperhatikan, tetapi kok yo kekhawatiran ini menghimpit kehidupannya sehingga kekhawatiran dan lain sebagainya akhirnya ya tidak dilaksanakan. Tetapi yang diharapkan oleh sang penabur adalah semua benih itu jatuh di tempat yang subur. Masyarakat Kertorejo ini kan masyarakat tani rata-rata begitu, jadi paham bagaimana tanah itu harus digemburkan dulu, itu dipupuk dan lain sebagainya. Itu kan ada usaha. Tidak mungkin tanah itu gembur dengan sendirinya. Apa meneh medane menika kering. Jadi kan ada usaha untuk mengairi dulu, dipupuk dulu, dibelikan obat penggembur dan lain sebagainya supaya tanahnya ini siap ketika masa tanam. Dan harapannya ketika digemburkan, ketika disuburkan, hasil dari tanaman itu adalah berbuah dengan baik. Nah, ini pula yang diharapkan oleh sang penabur firman, yaitu Tuhan Allah. Kita ini ya perlu ada usaha untuk duwe kerentek melakukan firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini masih di bulan keluarga. Ini masalah yang sering terjadi di dalam keluarga, pertengkaran dan lain sebagainya adalah masalah mendengar. Jadi ketika tidak mendengarkan dengan baik itu jadi masalah di dalam keluarga. Pun demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita tidak mendengarkan dengan baik-baik, maka tidak akan berbuah. Karena yang ditaburkan di tanah yang subur, yang baik, dialah yang mendengar firman itu dan mengerti terus dilakukan, dia akan berbuah. Buah ini kan berkat. Karena buah sebenarnya ini kan berbicara kepada sebuah perilaku atau tindakan yang tidak dinikmati dirinya sendiri. Gak ono pohon mangga itu menikmati mangganya sendiri, tidak ada orang lain yang menikmatinya dan merasakan ini manis. Makanya nek ono wong sing ngomong aku iki apik, aku iki sabar, rek sing ngomong iki kudu wong liya, gak ono sing ngomong aku ngene ada. Nah, jadi menjadi berkat, kunci menjadi berkat adalah satu, mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan ya Bapak Ibu, mendengarkan adalah tidak hanya telinganya saja, tetapi ada perhatian mata, hati, kerentek untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ketika ini difungsikan dengan baik, maka buah-buah yang dihasilkan itu beratus kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Banyak sekali dan dinikmati banyak orang. Nah, keluarga-keluarga kerajaan Allah dalam hal ini adalah keluarga GKJW diharapkan pula menjadi berkat bagi yang lain, dirasakan oleh orang lain. Nah, ya apa caranya? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan ini tidak hanya khotbah saja Bapak Ibu dari khotbah, tetapi dari ini. Waktu pribadi panjenengan dengan Tuhan, pembacaan Alkitab, berdoa dan lain sebagainya, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam kita berdoa, mendengar firman Tuhan, apakah kita yang terlalu banyak bicara kepada Tuhan, aku gini, apakah kita sudah
proses mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita dan kita lakukan, maka tidak ada hal yang mustahil, kita akan menjadi berkat, bahkan dikatakan beratus kali lipat. Artinya apa? Kita ini memang benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga orang yang melihat kita, bukan kita yang dilihat, tetapi Kristuslah yang dimuliakan, Kristuslah yang dilihat di dalam kehidupan. Monggo Bapak Ibu, keluarga-keluarga kerajaan Allah, kita menjadi berkat dengan yang pertama-tama mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat.